Selamat sore teman-teman YouTube semua. Jumpa lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF Kebumen. Dan terima kasih atas permintaan WhatsApp dari teman-teman yang meminta saya untuk rutin membuat konten. Cuman satu hal yang bisa saya sampaikan, memang kita membuat konten sesuai kebutuhan. Jadi biasanya ada trouble atau ada sharingan dari teman-teman yang nonton YouTube saya ke WA saya atau di komentar di YouTube, minta dibikinkan konten atas trouble yang dialami di tempat breeding mereka, tempat breeding teman-teman. Jadi saya memang bukan yang harus tiap minggu ada uploadan, bukan. Tapi begitu ada bahan, ada masukan, ada saran, ada yang di-sharingkan, saya akan berusaha membuatkan YouTube-nya. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain kalau ada trouble yang sama bisa untuk bahan pertimbangan, untuk bahan sharingan. Seperti itu. Dan sore ini saya berusaha men-sharingkan atas pertanyaan dari teman-teman, ada 5 orang. Saya sapa dulu. Yang pertama Pak Anton Ardiansyah. Selamat sore Pak Anton Ardiansyah. Terima kasih sudah menjadi penonton setia di YouTube saya. Dan ini ada pertanyaan, Pak, indukan saya tidak mau mengeram. Solusinya apa? Nah, jadi kalau masalah mengeram, saya tarik ke belakang sedikit. Jadi memang kita menjodohkan murai itu nggak gampang. Jadi yang pertama dipasangkan dulu, nyerang nggak, ya toh? Kalau nggak nyerang aman, dengan catatan jantan betina sudah cukup umur, mungkin betina minim 1 tahun atau 8 bulan mulai proses, jantannya 2 tahun, sama-sama bulu baru. Nah, itu sudah layak dijodohkan. Nah, ditempel dulu supaya enggak berantem, adaptasi. Selama berapa lama? Ya selama tidak galak. Nanti betina dilepas. Kalau betina dilepas dia sudah ngangkut sarang, ya toh, sudah berai, baru jantan dilepas. Nah, ini case-nya memang induk tidak mau mengeram. Jadi induk tidak mau mengeram itu ada beberapa sebab. Yang pertama, kita berasumsi bahwa indukannya tidak ada masalah dulu. Dalam arti tidak ada masalah ini, betinanya tidak nakal. Jadi ada kemungkinan dia tidak mau mengeram itu pertama jodoh baru, bisa jadi. Ya, atau kedua diglodok ada hewan pengganggu. Contoh kata semut, kecoa, atau hewan yang lain. Itu biasanya juga dia tidak mau mengeram. Ya toh. Terus ketiga, dia terganggu oleh jantan, juga bisa. Ada yang karakter di tempat saya, kalau sudah mulai angkrem, jantannya harus ditangkap, masukin kotak. Kalau enggak, dia ganggu betinanya. Jadi harus dilihat dulu. Itu kita ngomong di dalam kandangnya. Terus kita di luar kandangnya, dia bisa terganggu dengan bunyi-bunyian yang lain, yang mengagetkan. Contoh kata, petasan, atau kejatuhan apa, atau sebelahnya baru bangun,
dodok-dodok gitu, mukul-mukul, dia merasa terganggu, dia juga tidak mau mengeram. Dia tidak nyaman akhirnya. Terus bisa jadi pas dipakai tempat glodoknya itu expose atau orang bisa lihat. Kalau di tempat saya tak tutup pas glodoknya, tak tutup pakai karpet talang. Jadi biarpun kita lewat di depan kandang, itu nggak kelihatan burung yang lagi angrem. Jadi dia nggak ngerasa terganggu. Itu bisa jadi masalahnya juga seperti itu. Nah, yang terakhir memang kalau indukannya punya adat nggak mau mengeram, tapi ini kemungkinannya kecil. Kalau memang dia tidak punya adat tidak mau mengeram, kalau memang betinanya ini bagus, mewah, dan dananya juga mewah, ya solusinya dicarikan babu atau orang yang burung yang mau bantu mengeramkan. Contoh kata kacer atau kenari atau burung puter mungkin, itu ada teman yang bisa, atau pakai mesin penetas. Nah, itu alternatifnya. Jadi Pak Anton Ardiansyah mesti lihat dulu kondisinya. Jadi kondisi jantan betinanya seperti apa, terus kondisi tadi yang kurang lebih bisa mengganggu seperti apa. Karena saya nggak melihat di tempat Bapak, jadi Bapak harus mengamati dulu. Nah, kenapa? Jadi nanti baru bisa di-sharingkan. Terus satu lagi, di tempat saya lampunya terang. Nah, ada kemungkinan mungkin di tempat Bapak gelap, jadi malam ada pengganggu suara kucing atau suara apa, dia merasa terganggu, dia keluar dari glodok, terus trauma. Dia juga pasti tidak akan mau balik ke glodoknya lagi. Jadi itu mungkin sharingan saya yang pertama dari Pak Anton Ardiansyah. Semoga bisa membantu. Dan kalau masih belum jelas, boleh kontak ke WA saya, nanti kita sharing lagi. Kalau memang memungkinkan, saya bikinkan unggahannya. Itu yang pertama, Pak Anton Ardiansyah. Terus saya menyapa yang kedua, Pak Yulianto. Selamat sore Pak Yulianto. Terima kasih juga sudah setia menjadi pelanggan di channel YouTube saya. Pak Yulianto ini menanyakan terak murai batu kelas sayur apa bisa sukses gitu. Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus dan bisa untuk motivasi semua. Jadi Pak Yulianto sebelum ternak, Pak Yulianto harus memutuskan Bapak mau bermain di mana, itu penting. Mau Bapak bisnis apa atau ternak apapun, mau ternak murai kelas sayur atau mau ternak murai kelas prestasi atau ternak murai katuranggan atau ternak murai yang blorok warna dan ternak apapun itu. Contoh kata yang Bapak tanyakan ternak murai kelas sayur, bisa sukses. Tidak ada semua yang tidak bisa sukses. Saya jawab semua bisa sukses. Tapi orang sukses itu penunjangnya banyak. Satu, telaten. Pasti telaten. Dan orang sukses pasti sering gagal. Tidak ada orang tiba-tiba sukses, nggak ada. Saya berani jawab. Dari kegagalan itu, orang sukses biasanya selalu berani bangkit dan selalu berani mengubah pola hidup atau semuanya untuk bisa menjadi sukses. Jadi jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Mau jatuh berapa kali tetap harus bangun. Kalau mau jadi orang sukses. Sampai kapan? Sampai dipanggil pulang sama Gusti Allah. Itu salah satunya. Jadi harus punya keuletan. Keuletan. Terus kita jangan malu bertanya sama orang yang sudah sukses dalam tanda kutip. Belajar. Biarpun sudah pandai ya tetap belajar. Sampai dengan detik ini pun saya masih banyak belajar. Belajar apa? Ya dalam banyak hal. Kalau kita ngomong ternakan, mau Bapak ternak kelas sayur ya, belajarlah. Suksesnya gimana ya? Diperbanyak kuantitinya. Kalau memang harganya kan nggak bisa mahal, ya kuantitinya diperbanyak. Nah, jadi kalau mau sukses, semua orang bisa sukses. Tinggal Bapak mau atau tidak, itu aja. Berusaha dan berusaha. Berusaha dalam arti ya berusaha memotivasi ke diri sendiri. Berusaha belajar. Nah, terus yang terakhir dari semuanya yang usaha yang Bapak lakukan, minta restu sama yang di atas, itu penting.
berdoa, minta supaya doanya didengarkan dulu, jangan Tuhannya diperintah, salah. Ya toh, jadi minta didengarkan dulu. Syukur-syukur didengarkan, syukur-syukur dikabulkan. Dan saya yakin semua orang punya kesempatan sukses. Tinggal kamu mau atau tidak, itu aja. So, Tuhan sudah mempersiapkan kesuksesan kamu. Tinggal kamu sudah mempersiapkan diri belum? Nah, biasanya belum ada persiapan diri. Jadi semua apapun usahanya, semua bisa sukses. Suksesnya kapan? Sama-sama nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya kita berusaha terus. Gagal, berusaha. Cari kegagalannya kenapa? Tanya ke orang yang lebih ahli, lebih pinter. Berusaha terus, selalu berusaha. Nah, berusaha dan berdoa biasanya bisa berhasil. Itu yang bisa tak jawab Pak Yul Yulianto. Tetap semangat terus. Sama, saya awal punya ternakan, kalau lihat YouTube saya punya 2-4 kandang, itu aja. Sekarang 11 tahun baru jalan, ya saya merasa kalau orang melihat saya sukses. Tapi saya juga tidak bilang saya sukses, tidak. Tapi banyak teman yang sharing ke saya. Jadi 11 tahun itu bukan waktu yang panjang. Dan bukan waktu yang pendek. Tinggal orang melihatnya seperti apa. Jadi waktunya itu berapa lama ya tergantung kita. Itu aja. Jadi jangan patah semangat Pak Yul Yulianto. Oke? Itu yang bisa tak sampaikan ke Bapak. Semoga bisa membantu. Next, ketiga, ABF Sukorejo. Selamat sore ABF Sukorejo. Ini ada pertanyaan, betina susah birahi, usia 1 kali mabung. Solusinya seperti apa Pak? Nah jadi gini, kalau betina susah birahi itu saya harus menarik benang ke belakang, pola makan, waktu trotol. Karena penting. Saya contohkan di tempat saya. Di tempat saya mulai trotol, mulai makan sendiri, sampai dia lepas trotol umur 7-8 bulan, saya beri makan full sama seperti jantan. Jadi jangkrik, kroto, jangkrik, kroto, full. Nah, karena nutrisinya bagus, otomatis di tempat saya 7-8 bulan sudah mulai saya tempel, sudah mulai saya proses penjodohan. Kalau hokinya baik, di umur 9 bulan, 10 bulan sudah mulai produksi. Nah, kalau guys Pak, di ABF Sukorejo yang bisa saya sarankan, ya mulai trotol betinanya dikasih asupan vitamin, asupan makan yang bagus. Supaya apa? Supaya nanti cepat berahi, seperti itu. Nah, itu menanggulanginya. Yang pertama, itu cara menanggulanginya. Jadi kalau saya lebih senang saya tanggulangi dulu. Nah, kalau sudah terjadi seperti kasusnya ABF Sukorejo, sudah sekali mabung kok belum berahi. Nah, sekarang kita memberikan sharingan setelah setahun biar birahi seperti apa. Ya, kita mulai kasih pola makan yang bagus. Kalau perlu kita kasih cacing pagi. Dalam arti cacing dipaksa 2-3. Jangan kasih makanan lain. Tarik semua, kasih minum tok, kasih cacing dulu. Paksa, cacing, jangkrik, proto, ya toh, mandi jemur, terus vitamin. Nah, bisa dikasih ebot breeding salah satunya. Jadi kalau dirawat seperti itu ya kurang lebih 1-2 bulan harusnya sudah mulai berahi. Kalau memang itu tidak bermasalah ya. Jadi itu yang bisa tak sampaikan ke ABF Sukorejo. Jadi kalau saya lebih ke memperbaiki pola makan. Sebelum jadi dari trotol sampai pastol, untuk mengantisipasi supaya cepat berahi ya pola makannya yang baik dulu. Kasih vitamin juga yang bagus. Terus setelah case yang ini 1 tahun ini ya saya bisa sarankan kasih pola makan yang bagus seperti itu tadi. Sama minumnya dikasih ebot breeding. Itu yang mungkin bisa tak sharingkan ke ABF Sukorejo. Kalau ada apa-apa boleh sharing lagi ke WA saya boleh, atau ke Facebook saya bikin unggahannya. Oke ABF Sukorejo, kita next ke yang keempat.
Ini ada yang nanya penempatan CCTV di glodok seperti apa? Perlu di dalam kandang dikasih nggak ya? Jadi kalau kita CCTV di glodok, nanti teman-teman boleh lihat. Itu memang kita pakai glodoknya kotak agak gede, di atas kita bor. Kita bor mungkin diameternya 3 sentian. Saya belikan kamera yang kecil, yang kotak kecil, mata kameranya dihadapin ke bawah. Jadi pas glodok itu kelihatan. Nah memang di situ banyak fungsinya. Jadi saya bisa ngontrol, oh betina sudah berahi, sudah ngangkut sarang, oh sudah nelor, oh sudah anggrem, oh mulai netes, oh sudah mulai dipanen. Nah itu memang saya di glodoknya saja. Nah itu kalau ada dana lebih, memang saya sarankan ke teman-teman ya kita pakai CCTV di situ aja. Terus yang di dalam kandang atau di luar glodok, di dalam kandangnya perlu nggak? Ya kalau ada dana lebih baik juga. Jadi kita bisa pantau indukannya itu kawin seperti apa. Lebih baik, tapi secara kos lebih tinggi. Jadi kalau kos kan satu kandang butuh 2. Jadi 1 untuk glodok, 1 untuk di dalam kandang. Penting. Ya saya sarankan juga di lorong kandang atau di sekitar kandang juga dikasih CCTV. Fungsinya apa? Ya kalau ada yang jahil, kita jadi tahu siapa yang jahil, kan seperti itu. Jadi CCTV sangat membantu sekali dalam kontrol di kandang. Penting kalau menurut saya. Tapi ya tergantung budget juga sih. Ya, kalau saya sarankan kalau budgetnya kurang ya ternak dulu, nanti di saving. Nah, besoknya kita pasangin CCTV karena itu membantu sekali. Itu yang keempat. Terus yang kelima, saya sapa Pak Anto Effendi. Selamat sore Pak Anto Effendi. Nah, ini pertanyaannya, trotolnya nyilet dan kotorannya ngapur. Cara mengatasinya seperti apa? Kalau nyilet, jadi gini, separah apa nyilet, saya juga belum tahu. Tapi bisa diantisipasi dikasih Ebot Solution. Sama Ebot Fit, bisa dikasih solusi seperti itu. Terus kalau kotoran ngapur, bisa juga pakai Ebot Solution, bisa. Atau obat-obatan lain yang memang bisa untuk mengatasi berak kapur. Itu bisa diberikan. Nah itu kalau ini case yang Bapak tanyakan ini setelah trotolnya nyilet, setelah sakit. Tadi itu yang tak sharingkan. Tapi alangkah baiknya Bapak menarik mundur juga supaya nggak nyilet gitu. Nah, supaya nggak nyilet, ya mulai trotol Bapak harus memberikan konsumsi yang baik. Jangkrik, kroto itu harus ada. Terus kebersihan kandang tiap hari harus diganti. Jadi dibersihkan tiap hari diganti, minumnya tiap hari diganti, makannya juga kroto basinya diganti baru. Jadi pola makannya yang baik. Kalau pola makannya yang baik, kita kasih vitamin Ebot Fit gitu untuk hariannya. Saya rasa kemungkinan nyilet kecil. Kemungkinan nyilet kecil. Jadi itu yang bisa saya sharingkan ke Pak Anto Effendi. Terima kasih juga sudah menjadi subscriber saya, sudah nonton di channel saya. Jadi itu hari ini saya mencoba menjawab 5 pertanyaan dari teman-teman yang menjadi subscriber saya. Itu dulu teman-teman yang bisa tak sampaikan. Nanti di unggahan selanjutnya boleh ada pertanyaan di YouTube atau di WA saya boleh, nanti saya tetap bikinkan supaya teman-teman yang lain bisa terbantu kalau ada trouble yang sama, ada sharingan atau ada gambaran mau diapain atau ada masalah ini mau diselesaikan seperti apa. Jadi kita lebih ke sharing-sharing di pengalaman saya, semoga bisa membantu teman-teman breeding yang lain. Itu dulu yang ingin saya sampaikan. Selamat sore, sampai ketemu lagi di unggahan YouTube saya. Salam konservasi, berkah dalam.